Waktu di Indonesia pertama saya kena tipu. Susah untuk beli minum air aja gak ada duit. Saya minum air dari air wudhu dari musola. Dia mungkin banyakkan makan matching. Berarti Abi pernah dikejar-kejar Satpol PP? Iya, pernah. Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama pemilik Istanbul Kebab, Mustafa Abi, betul ya? Iya, betul. Mustafa Abi. Nanti bakalan kita cobain makanannya. Tapi sebelum kita cobain, kita bakalan nanya-nanya dulu nih beberapa pertanyaan yang udah aku dan tim aku siapin buat ditanyain ke Mustafa Abi. Mungkin tentang perjalanan hidup Mustafa Abi, terus pengalamannya di Indonesia kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke Abi, yang pertama nih, kita penasaran Abi, gimana sih Mustafa Abi ini bisa sampai ke Indonesia? Saya kerjaan asli impor-ekspor. Oh, impor-ekspor. Iya, impor-ekspor dan saya kurang lebih 5 tahun di Cina. Saya beli barang di Cina, saya kirim ke Turki. Jual di Turki. Dan salah satu hari ada satu grosir besar di Turki pesan kertas fotokopi. Kertas fotokopi saya waktu itu jadi di Cina, ternyata Cina pun beli dari Indonesia. Saya datang ke sini untuk mau beli kertas fotokopi, malah jadi tinggal di sini. Iya, jadi betah ya di sini ya. 2009 datang berarti pertama kali ke Jakarta ya, Abi ya? Iya, saya di Jakarta. Dan waktu itu sendiri kah atau sama teman-teman yang lain? Saya sendiri, waktu saya ke Cina juga, saya sendiri pergi ke situ. Sama sekali gak tahu bahasa Cina, saya pergi ke situ jadi terjemah. Orang Turki tinggal di situ, minta tolong sama mereka, kasih biaya harian ke mereka. Begitupun di Indonesia pertama datang, ada orang terjemahnya. Setelah tinggal di Indonesia, lama-lama betah gitu ya, Abi ya, di sini? Iya, pertama-pertama gak betah, tapi gak ada duit untuk pulang. Paksa sampai 1 tahun, 2 tahun begitu paksa. Akhirnya udah biasa di sini. Oh iya. Udah betah banget. Sekarang malah di Turki gak betah. Di Turki gak betah. Ya ampun. Setelah tinggal beberapa lama di sini ketemu sama orang-orang Turki berarti? Saya jarang banget ketemu. Oh, jarang banget. Sampai sekarang pun saya jarang. Oh. Saya teman-teman banyak, lingkungan kita luas, orang banyak, setiap kota ada kenalan gitu, tapi bukan orang Turki. Saya mungkin kenal di sini orang Turki paling nggak 4-5 orang. 4-5 orang itu juga ketemunya 2 bulan 3 bulan sekali, setengah jam doang gitu. Setengah jam. Biasa lebih fokus pertemanan sama orang Indonesia. Iya. Artık Endonezyalı sen. Iya nih. Terus gimana Abi ceritanya bisa dari ekspor impor nih tiba-tiba tertarik buat buka restoran? Bukan saya tertarik jadi restoran. Saya waktu di Indonesia pertama saya kena tipu. Lumayan uang saya habis gitu sampai sayangnya habis. Dan saya udah jatuh sampai saya 6 bulan tidur di Pasar Monas. Di pasarnya, gak punya rumah gitu, kurang lebih 6 bulan. Dan waktu itu saya belajar dagang di Monas. Kurang lebih saya 2 tahun gitu saya dagang di Monas. Kaki 5 setiap hari. Kalau Satpol PP datang kita kabur. berarti Abi pernah dikejar-kejar Satpol PP? Iya, pernah. Tapi gak pernah dapat nih. Alhamdulillah ya. Abang kebab dia jual Satpol PP. Iya. Jadi ya Allah. Udah dagang di Monas kurang lebih 2 tahun. Pas musim batu mulia di Indonesia, ingat batu akik? Batu akik ya. Berapa tahun lalu ya kan? 2018-an waktu itu saya masih dagang di Monas. Saya belajar cara gosok batu dari bahan bongkahan besar. Saya belajar gitu, dapat duit dikit. Saya pinggir rel kereta di Mangga Besar ada kios-kios. Yang sekarang sudah bongkar, saya sewa kios di situ. Awalnya juga gak sewa, ada teman jok motor. Dia pasang kulit jok motor, saya depannya taruh gerinda duduk, saya bikin gosok batu di sana. Alhamdulillah dari batu saya lumayan dapat duit. Tapi salah saya waktu itu saya punya 2 mobil sama 3 motor semua kredit. Saya ambil pakai kredit gitu, usaha batu jatuh, kredit semuanya narik. Saya jadi 0 lagi. 0 lagi ya. Saya di Indonesia berapa kali jadi 0. Salah satunya itu jadi 0 lagi. Akhirnya saya kurang lebih ada modal 500.000 dan saya jualan kebab ini dari gerobak. Saya usaha kebab ini udah 6 tahun. 5 tahunnya kurang lebih 5 tahunnya saya pakai gerobak dagangnya. Habis itu usaha saya udah viral, sekarang udah kembang di 55 kota. Alhamdulillah. Total 325 outlet. Wah, berarti sekarang usaha utamanya nih kebab ya, Abi ya? Kuliner ya? Kebab. Cara Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki, ada anak lahir kondisi kaya, ada anak lahir kondisi miskin. Kondisi kaya mungkin Allah coba dia pakai keuangannya. Ya kan? Tapi orang yang miskin
kalau mau jadi kaya, Allah sikat dulu pertama orang itu. Susahin dulu. Kalau dia niat benar-benar mau lurus, Allah sikat dulu itu orangnya. Dagang di Monas 2 tahun Pak. Baju Monas pakai kantong plastik. Itu pun modal orang. Dia titip saya suruh jual. Dia kasih saya 100.000, 50.000 sehari. Gitu. Jadi emang usaha ini bangun bukan dari siapa-siapa, dari nol. Nggak ada saya ambil utang juga dari siapa-siapa. Istri namanya dari nol berarti Abi ya? Hah? Istri namanya dari sebelum. Saya waktu bukan nol sih. Kalau nol saya itu waktu saya nggak punya rumah, saya tidur di pasar. Kalau ketemu sama iya 6 bulan. Wah. Nggak punya rumah. Kalau ketemu sama istri waktu itu saya dagang pakai gerobak, omset sehari 1 jutaan gitu. Tapi boleh bocorin sedikit gak gimana income bulanannya gitu dari kebab itu sebelum dan sesudah pandemi? Iya, omset di atas 200. Waktu di gerobak omset saya 20 sampai 30 juta. Tapi kenapa kok bisa jadi kebab viral itu, kenapa ceritanya? YouTube, asbab YouTuber juga. Dan saya bikin kebab ini beda sama yang ada di Indonesia. Ada ciri khas yang zaman dulu Turkinya banyak. Kalau kalian di Turki makan kebab, lawasnya tahu kan? Lawasnya kulitnya, tahu. Itu kan udah jadi kan? Iya. Iya kan? Tapi bukan kayak di sini. Nah, ini lawas ini di Turki yang udah jadi, saya masih bikin tradisional Turkinya. Pas customer pas pesan, saya lawasnya baru bikin di depan dia. Iya. Biasa untuk kayak bapau, kita jadi giling, bikin lawasnya. Atraksi kita dari situ. Karinya kita rempah-rempah dari Turki. Marinasi kita ayamnya pakai yogurt, marinasi sapinya pakai susu. Jadi organik dan banyak atraksi. Iya. Nanti kalian rekam aja di bawah cara-cara bikinnya. Oh, oke. Biasa sih orang Indonesia suka cara bikin kita. Kebabnya pakai mecin berarti ya? Kita nggak pakai mecin. Safe. Nggak pakai mecin, nggak pakai pengawet, semua harian fresh. Organik ya? Organik. Tapi Abi sebelumnya pernah nggak Abi ngejual kebab di Turki gitu? Atau ngejual makanan apapun di Turki? Saya di Turki sambil sekolah dan kuliah. Karena keluarga saya bukan keluarga kaya. Saya waktu sekolah sambil kerja. Kerja di restoran. Restoran Italia, restoran khas Turki. Di Turki kan terkenal restoran seafood. Iya. Pernah kerja di situ, pernah kerja di kafe. Di Izmir ya? Iya. Saya juga pernah kerja di restoran seafood di Trabzon. Oh, Trabzon. Yeah. Itu seafoodnya lebih terkenal lagi. Hamsi ya? Hamsi, ada ahtapot juga. Habis itu ada yang udang-udang gitu. Iya. Saya jadi untuk biaya sekolah saya kerja gitu. Ya, basic kuliner saya ambil waktu dari situ. Tapi gak pernah jualan. Kita kerja sama. Iya. Pernah nggak Abi punya pengalaman yang lucu mungkin ya selama tinggal di Indonesia gitu? Kita setiap hari ini lucu, Pak. Pak. Bukan pengalaman lucu. Beneran, kalau nanya gitu saya bingung jawabnya. Karena kita setiap hari ini lucu. Ya, gimana? Saya sampai anak buah aja setiap hari bercanda terus. Jadi ya kayak orang Indonesia kan suka bercanda. Iya. Saya juga kayak gitu. Ya kita biasa sehari-harinya ya bercanda juga biar gak terlalu stres ya. Iya, terlalu stres. Cepat tua kan, Pak? Tapi selama tinggal di Indonesia Abi ada nggak pengalaman yang mungkin Abi nggak pernah terlupakan gitu? Mungkin selain yang udah diceritain tadi. Salah satunya mungkin waktu saya susah untuk beli minum air aja gak ada duit. Saya minum air wudhu dari musola. Sama duit gak ada untuk beli makan, saya makan permen gitu, saya gak lupa. Masya Allah. Banyak sih yang gak dilupa. Perjuangan ini ya gak bisa lupa lah. Ya, alhamdulillah sekarang Abi udah dapat rezeki ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Abi gimana bisa sampai lancar bahasa Indonesia kayak sekarang gitu? Saya nggak pernah kursus. Nggak pernah belajar bahasa Indonesia duduk di buku, nggak pernah. Tapi saya setiap hari ngobrol sama teman-teman. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Saya awal yang pertama saya belajar ini apa? Ini apa? Jadi, bukan apa kabar Abi? Kalau orang duduk lagi sama saya nanya ini apa? Dia bilang ini rebel juga ya. Udah dia rebel juga. Iya. Besok-besok mereka gak mau duduk sama saya, Pak. Beneran, karena saya tanya terus gitu. Ya, saya belajar bahasa Indonesia gitu kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya. Dan lancar ya berarti setelah 3 bulan? Cukup lancar ya? Gak gitu lancar, tapi lancar banget. Udah 1 tahun udah lancar. Berarti bahasa Indonesia mudah dikuasai kan Abi berarti ya? Iya, karena di ahli profesor bahasa di dunia, dia tahu 80 bahasa. Saya pernah nonton dia di YouTube.
dia bilang di dunia paling susah bahasa Turki. Bahasa Turki. Paling gampang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kata dia. Iya, betul. Ya menurut saya juga cukup gampang sih. Iya. Tinggal hafal aja. Karena Indonesia nggak punya grammar yang terlalu, nggak punya tata bahasa yang terlalu ini. Aja, kan? Iya. Abi pernah keliling Indonesia nggak, Abi? Pernah. Kota yang paling Abi sukain di mana, Abi? Apa semua kota Abi suka? Surabaya. Surabaya ya? Surabaya lumayan kotanya besar ya kan Pak? Iya. Sama teman kita. Wah. Di sono. Surabaya bagus, Bandung bagus. Kalau Abi keliling kota itu sambil kayak nyobain wisata kuliner di sana juga kah atau? Saya nggak fokus wisata kulinernya karena saya waktu keluar kota emang saya target silaturahmi outlet dan cek kondisi outlet. Tapi waktu itu setiap kota dia bilang mitra kita di situ ini makanan khas di sini Abi coba gitu. Iya. Saya udah coba semuanya. Paling nggak bisa makanan Jogja. Makanan Jogja. Manis banget. Oh. Kalau Surabaya masih oke, Makassar enak. Coto Makassar enak banget tuh. Semua bisa tapi di Jogja doang terlalu manisan. Terlalu manis. Bukannya orang Turki suka yang manis-manisan, Abi? Tatle, baklava gibi. Turki suka manisnya sirup. Mereka bikin kue manisan gitu, tumpahin sirup jadi manis banget dari situ. Iya. Emang orang Turki makan manis waktu makanan manis aja. Iya. Tapi ini kan di Jogja makanan khasnya jadi manis. Nah itu jadi agak repot nih. Ini Abi orang Jogja. Sama Jogja. Malioboro bagus. Malioboro. Di Turki kan kalau makan manis sampingnya kasih kopi Turki, pahit. Iya, betul. Pahit dan manis campur. Jadi dengkol. Ya. Abi pernah nggak sih ngerasain kayak beda budaya di Turki dan di Indonesia gitu? Iya, terasa. Saya lebih susah waktu di Cina, budaya mereka. Tapi di Indonesia kan banyak orang Muslim. Iya, jadi budayanya masih masuk akal lah. Iya, masih. Saya suka banget budaya orang Jawa. Budaya orang Jawa apa tuh, Abi? Yang paling disukai? Ya salah satunya mungkin mau lewat di depan orang permisi, pakai tangan gitu, jongkok. Waktu saya pernah di Majalengka, saya silaturahmi di pesantren. Di sono anak-anak pesantren antarin makanan ke depan kita, mereka sampai jongkok. Gak mau mereka di depan tamu gak mau berdiri ya? Ya cukup oke lah, sopan banget. Sopan banget ya? Iya, bukan rendahin orang yang rumahnya, tapi mereka muliain tamunya. Itu menurut saya bagus lah. Iya. Di Indonesia sih bagus adabnya. Di Indonesia kan kita makan roti aja gitu. Kalau makan nasi aja ya nih bis beraber yemiyoruz ya nih. Tapi di Turki nasi dan roti itu dijadiin satu. Ya, itu gitu. yang dulu juga saya di Turki setiap makan roti itu pasti ada. Karena saya tinggal di situ, saya ikut makanan situ. Sekarang juga saya makan pecel ayam atau ayam goreng sambal atau jengkol segala gak perlu nasi. Iya. Makanan khasnya sini aja. Iya. Awal-awal susah. Saat ini pun saya setiap pagi biasa makan roti pakai selai gitu. Pagi makan nasi atau bubur agak keberatan. Tapi makan malamnya, sorenya ya ikut Indonesia. Pagi doang ikut Turki. Sore malam masih Indonesia. Kalau kita Abi biasanya nih mahasiswa orang Indonesia di Turki yang baru datang, Abi, kan kita di masjid itu nggak pakai kaos kaki ya? Oh iya. Ya di Turki kan harus pakai kaos kaki masuk masjidnya. Iya, itu sebenarnya jadi kebiasaan gara-gara cuaca. Karena musim dingin di sana kan kalian udah rasain dingin banget, pasti pakai kaos kaki. Mereka jadi kayak adab. Sebenarnya sih di agama gak diajarin ya kan, gak harus pakai kaos kaki kan. Saya juga teman-teman orang Indonesia berapanya pernah mereka ke Turki, mereka masuk masjid gak pakai kaos kaki, orang Turkinya marah-marah. Saya bilang ya, dia yang marah-marah itu masih gak tahu, belum paham agama. Dia ikut kultur dianya sendiri aja. Ya kayak di Cina, mereka bangun masjid kan kayak wihara, ya kan? Iya. Jadi emang agama ini luas dan masing-masing Islam ini masuk negara apa, kultur mereka itu selalu ada. Iya. Itu aja. Tapi ya menurut saya sih gak di masalah. Saya juga di sini masuk masjid gak pakai kaos kaki. Orang Turki itu kalau datang sini pakai kaos kaki, orang Indonesia bingung. Ya kan, orang Indonesia pergi ke sana gak pakai kaos kaki, orang Turkinya bingung. Sama-sama aja sih. Kan kita juga ada perbedaan mazhab ya, Abi ya? Iya. Pernah nggak ada kayak jadi semua orang itu gak paham. Ya contoh saya cara wudunya beda sama mazhab Syafi'i. Indonesia kan Syafi'i. Iya. Saya Hanafi. Ya tapi kalau
masalah kebedahan mazhab ini kan tergantung pendapatan kita sama-sama. Yang penting syahadat kita sama ya kan. Istri saya Syafi'i dan sama sekali gak ada masalah karena saya gak mikir Syafi'i ini sesat atau Maliki ini sesat. Kita mikir empat mazhab ini semua sah dan ikut yang mananya aja silakan. Dan kita tinggal hormatin kepercayaan dia. Yang lucu Abi, pernah suatu ketika teman saya tuh ditanya, kamu muslim bukan? Padahal sholat di tempat yang sama, tapi cara sholatnya aja yang beda itu. Dia mungkin banyakkan makan matching. Banyakkan makan matching. Di Indonesia ini kan banyak bahasa ya Abi ya? Iya. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa. Selain bahasa Indonesia Abi bisa bahasa lain? Saya bahasa Padang doang agak dikit paham. Bahasa Padang? Dikit doang. Karena waktu dagang di Monas gaul sama orang Padang jadi agak kalau mereka ngomong bahasa Padang saya mengerti. Iya. Tapi paling saya suka bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Tadi Abi bilang istrinya orang Indonesia ya? Kayaknya dari Surabaya Abi bener ya? Solo. Oh dari Solo. Iya. Masaknya manis-manis. Solo masaknya manis-manis. Iya. Saya bujangan kurang lebih 6 tahun. Oh 6 tahun. 6 tahun. Berarti 6 tahun di Indonesia baru ketemu istri gitu ya? Iya. Nikah. Saya waktu belanja di pasar untuk dagang kebab di Gerobak, mertua saya yang sekarang dia lagi belanja di pasar, saya kenal sama dia. Dia bilang mau taruh anak saya kayak gitu-gitu. Saya taruh. Jadi di dalam 1 bulan saya udah nikah. Ketemuannya gak pernah jalan berdua, hanya beberapa kali doang ketemu, saya udah nikah. Itu pas lagi ke Solo? Enggak, mereka tinggal di Jakarta. Itu pas lagi belanja ke bapak gitu? Belanja bahan kayak sayur-sayuran, selada, tomat gitu. Unik juga ya. Yeah. Bu arada biz çok memnunuz ya. Türkiye'de kalmak çok memnunuz. Güzel değil mi? Evet çok güzel. Ben geçen yıl gittim Türkiye'ye. Hanım ve çocuklar benim burada kaldı. Türkiye'ye yalnız gittim. 1 ay kaldım. Hapishane gibi. Hapishane gibi. Neden? 11 yıldan beri ben Endonezya'da yaşıyorum. Artık yabancısınız yani. Yani. Hanım, çocuk burada. Evet. Alışamadım 1 ayda. Evet. Saya boleh di Indonesia juga. Saat ini saya boleh di Turki juga. Iya. Kalau di Turki orang sikapnya sama saya kayak boleh. Udah gak kenal ya kamu bukan orang Turki. Pernah nyesel nggak tinggal di Indonesia? Enggak. Malah asbab hidayah saya juga di Indonesia. Dulu saya jarang sholat, jadi sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Turki ya. Banyak banget. Awas pelan nanti marah-marah. Astagfirullah. Saya juga dulu gitu. Minuman keras juga kadang-kadang. Kalau dia kan di Izmir ya? Iya, Izmir apalagi ya pusatnya. Izmir kan lebih sekuler lagi. Lebih sekuler ya. Nggak minum agak aneh. Orangnya emang minuman keras gitu. Ya saya jadi lebih paham ikut peraturan agama ya belajar di Indonesia. Saya juga gak nyesel sama sekali. Awal saya nyesel. Waktu saya susah 1 tahun, 1,5 tahun saya nyesel. Tapi waktu kesusahan saya yang di Indonesia sampai sekarang itu ada ternyata hikmah-hikmahnya yang besar. Setiap hari Allah buka pintu kasih unjuk. Ini kamu waktu itu kena susah, ini hikmahnya. Jadi pengalaman hidup banget. Saya sama sekali gak nyesel. Saya gak ada dukungan siapa-siapa Pak. Saya minta tolong dukungan pun mereka gak sanggup. Waktu saya kuliah pun begitu. Bapak saya gak bisa bayar kuliah saya gitu. Saya karena itu kerja di restoran. Ya semua kita belajar berdiri sendiri lah. Gak ada yang bisa kasih arahan ke kita. Kalau di sini, tapi ada dibantuin sama orang Turki yang lain nggak? Nggak. Nggak sama sekali? Nggak. Karena udah biasa saya di sini, saya gak berusaha cari teman orang Turki. Ya kalau saya cari orang Turki, saya aktif sono sini mah ya mungkin saya kenal sama orang Turki ya. Tapi saya jalanin hidupnya aja sih. Oke Mustafa Abi, makasih banyak Tasyakur Riris buat sama-sama. Ya, persiapan waktunya buat kita wawancara. Setelah ini kita langsung nyobain makanannya Abi nih. Oke, coba. Kalau gak enak jangan bayar. Waduh. Karena saya dari gerobak kuncinya gitu. Kalau gak enak gak bayar. Wah mantap guys. Abi rekomendasinya apa nih Abi dari macam menu ini? Mending kalian bertiga kan, kalian ambil semuanya coba aja, tapi coba kebab ayam itu yang paling rekomendasi. Kebab wagyu sama nasi goreng. Oke, Tiga siap. ini ya oke banget. Nanti kita borong guys. Oke, pokoknya makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa juga nonton video kuliner kita, nyobain nanti makanan Abinya ya. Oke guys, thank you udah nonton video ini. See you next video. And as always, görüşürüz.